Oke, baik, saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada mahasiswa yang sudah bisa join ya untuk semester pendek hari ini. Tadi sempat ini ya, seolah-olah kayak perkuliahan biasa gitu. Bilangnya minggu kemarin, ternyata baru kemarin banget. Oke deh, tapi nggak masalah ya, artinya hari ini sebenarnya kita ngebahas ini dulu nih, ngebahas latihan yang saya berikan hari kemarin. Maksudnya bagaimana pemaparan dari kalian. Kemudian tadinya juga saya mau masuk ke metode AHP-nya terlebih dahulu tadinya. Tapi ngelihat keadaan Rifki kayaknya agak sulit ya buat, maksudnya biar berkomunikasinya lancar gitu dari sisi materi yang disampaikan, karena ini intinya gitu. Maka saya sepertinya nggak jadi gitu ngejelasin AHP-nya. AHP-nya kayaknya besok aja Sabtu. Mungkin Sabtu waktunya lebih luang ya, Rifki sama Roni ya. Iya Pak, Iya. kebetulan Sabtu libur Pak. Oke deh, berarti kalau Sabtu jam 9 juga pada bisa ya? Bisa Pak. Oke. Dan seperti hari kemarin yang saya sampaikan bahwasanya terkait tentang latihan-latihan, saya mengurungkan niat aja. Terkait nanti evaluasinya langsung saja, saya langsung transparasi aja jenis soalnya. Nanti ada 2 soal. Satu soal terkait materi yang akan saya sampaikan hari ini, dan satu soal lagi terkait tentang AHP-nya. Jadi ada 2 soal. Dan itu kalau misalnya evaluasinya itu dilaksanakan hari Senin, berkendala nggak teman-teman? Senin. Evaluasi Senin Pak ya. Enggak sih Pak, kalau saya Pak. Sifatnya gini Bisa aja, sih, Pak. artinya nggak perlu pakai Zoom aja gitu evaluasinya. Nanti saya sampaikan soalnya di kuliah online, kemudian saya batasi waktu pengerjaannya. Mungkin lebih leluasa malam hari kali ya, Roni atau Rifki? Iya Pak, malam hari Iya, Pak. bisa Pak. Oke, misalnya saya buka soalnya dari jam 7, tapi misalkan saya close jam 10 malam gitu, 3 jam cukup nggak? 2 soal doang kok. Cukup Pak, bisa Pak kalau malam Pak. Cukup. Kalau Roni cukup nggak? Cukup Nggak kok, sih, Pak. nggak terlalu Iya. ya ribet lah soalnya. Dan proses pengerjaannya nanti saya mintanya mungkin di teman-teman sekarang kan udah punya mobile ya, maksudnya HP yang mungkin punya yang namanya aplikasi cam scanner gitu. Jadi saya pengen pengerjaannya itu tulis tangan aja, kemudian di scan, kemudian dikirimkan aja gitu. Gimana? Bisa, Pak. Ya. Iya Pak. Oke deh. Bisa Pak. Oke, sip. Oke, terkait latihan yang kemarin dulu deh, saya pengen ngedengar penjelasannya deh. Monggo dari Roni atau mau dari Rifki dulu, silakan. Silakan, Ki. Siapa dulu? Rifki ribet nggak? Kalau saya sih gini Pak ya, semalam udah coba Pak untuk apa namanya kayak klasifikasi atau ini Pak ya, apa identifikasi masalah ini, kasus ini. Jadi produk A, B, C ini mungkin saya salah ininya Pak ya, metodenya, atau kalau apa ya, kayak kurang paham juga gitu Pak, karena kan belum dapat materinya yang lebih lanjut gitu Pak. Jadi kayaknya balance semua Pak. Oh, balance semua. Iya. Jadi apa ya, kayak perhitungannya tuh sama semua Pak gitu. Terus ada model matematika yang bisa disampaikan nggak? Ya secara sederhana aja, Ki. Model matematikanya ya kayak metode kayak kemarin Pak, saya cobanya gitu Pak. Yang ada mahasiswa terus IPK, juaranya gitu, prestasinya sama yang apa kemarin satu lagi gitu tuh. Kayak gitu sih Pak, saya ngambil metodenya gitu Pak. Tapi Cuma kan beneran ini menyamping Pak ya. Tapi beneran tuh nggak ada hasilnya? Sama semua?
sama semua Pak, kalau ya mungkin salah Pak ya metodenya gitu tuh. Soalnya kan dia menyamping Pak, kalau saya lihat Pak, harga Hmm, beli masa berlaku, kan ngambil yang paling kalau kayak contoh misalkan harga beli itu, eee, saya ngambil produk yang paling kecil Pak, di produk iya. C gitu misalkan contohnya Pak gitu. Mhm, Terus mhm. masa berlaku yang paling panjang Pak gitu, jarak waktunya 2 bulan gitu Pak. Hmm, oke, oke, oke. Terus Tapi harga jual saya heeh, ngambil yang paling tertinggi gitu untuk harga penjualannya yang 800.000 ini, produk A, gitu-gitu aja, Pak. Tapi tapi untuk, belum hasilnya nyoba sama ngotret-ngotret gitu. gitu? Belum nyoba ngotret-ngotret? Ngotret-ngotret sih Belum? perhitungannya sama ya kayak kemarin, Pak. Jadi Iya. subjeknya ada, kayak subjeknya ada 5 gitu kan, Pak. Hmm. Terus ininya kayak gitu-gitu aja sih, Pak. Oh, tapi belum, Metodenya kayak kemarin gitu, ya Pak. artinya belum nyoba ngotret terus dapat hasilnya gitu belum ya? Hasil Belum, Pak. Kalau untuk tepatnya. hasilnya balance sih, Pak. Oh, balance. Sama semua gitu tuh, Boleh, Pak. boleh, boleh. Iya. Oke, oke. Kalau Roni, dijelasin aja Ron, boleh Ron? Pak, sebentar Pak, memotong untuk, SPK ini apakah ada apa, kayak, pengambilan kasusnya ini apakah ada yang namanya balance nggak Pak gitu, Pak? Atau Oh, harus ada salah satu yang harus dimenangkan gitu, Pak? oke. Kalau dari segi ini ya, kalau dari segi keputusan terkait mungkin eh bentar ya. Bentar, Ron, di mute dulu. Oke, terkait tadi apa yang namanya kasus sistem pendukung keputusan, kalau kalau apa ya, kasus realnya gitu kan. Karena gini, yang namanya sistem pendukung keputusan itu sebenarnya memang digunakan apabila memenuhi beberapa syarat. Salah satunya itu jumlah jumlah alternatifnya itu memang relatif lebih banyak. Jadi misalnya gini, kalau misalnya anggaplah ada dua pilihan gitu ya. Misalkan kita anggap kita mau pergi ke tempat wisata gitu. Mau ke A atau ke B gitu, kota A atau kota B. Nah, itu sebenarnya nggak perlu yang namanya sistem pendukung keputusan sebenarnya, karena alternatifnya cuma dua. Dan mengenai syarat-syarat lainnya yaitu tentang multi kriteria, artinya banyak kriteria yang dipertimbangkan. Misalnya untuk memilih kos-kosan kita harus mempertimbangkan dari sisi aspek misalnya biaya, ruangan, terus aspek jalan, jarak antara kampus ke kos-kosan misalnya, dan fasilitas gitu. Jadi kriterianya lebih dari satu atau lebih dari dua atau lebih dari tiga itu kan banyak ya. Nah itu memang dibutuhkan SPK. Nah ketika jumlah alternatif dan jumlah kriterianya itu cenderung lebih banyak, nah itu memang tingkat kemungkinan balance-nya itu pasti sangat kecil. Artinya hampir sama semua nih gitu. Sebenarnya hampir Iya. tingkat kemungkinannya kecil lah. Apalagi tadi jumlah alternatif dan kriterianya banyak. Mungkin kalaupun memang balance atau imbang, tapi tetap pasti ada selisih atau gap dari perhitungan yang dilakukan oleh SPK seperti itu. Iya. Pasti ada selisih lah. Tapi kalau misalnya kejadiannya memang kebetulan ya tanpa kita sadari gitu ya. Misalnya ada 100 alternatif. Ternyata ada 3 nih alternatif yang sama gitu nilainya. A, B, C misalnya Iya. dikasih penilaian sama nih 85, 85, 85. Mungkin nggak Pak? Mungkin. Tapi hal tersebut tetap dijadikan rekomendasi kepada si decision making gitu. Jadi dikasih nih loh, misalkan Pak, ini loh Bu, 3 alternatif yang memiliki nilai yang sama. Nah, sekarang keputusan ada di tangan Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Jadi tetap ada, eh, tapi jarang sih. Saya menemukan, apalagi ketika saya literasi ya beberapa jurnal, misalkan saya baca itu jarang ada yang balance dalam artian sama. Tapi kalau memang selisih dikit sih ada. Misalkan, oh nilainya itu 91, yang ini 89, yang itu 88 ada. Seperti itu. Iya. Oh iya, baik. Iya. Iya, Pak. Oke. Saya ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah, Pak. Oh, sudah. Saya ke Roni dulu ya.
Aaron, gimana Aaron menurut Roni nih? Kalau menurut saya dengan metode penghitungan yang kayak kemarin itu Pak, saya dapat hasil itu yang produk yang paling besar poinnya itu produk B. Alasannya? Kemudian alasannya setelah ngitung bobot poinnya pakai cara yang kemarin dari Bapak itu. Boleh. Jadi misalkan dari produk A, B, dan C, harga beli yang paling murah adalah produk C. Nah, produk C saya kasih poin 3. Oke, sip. Produk B saya kasih produk A saya kasih poin 2, produk B saya kasih poin 1. Oke, sip. Karena paling mahal. Kemudian masa berlaku, otomatis kita akan ngambil masa berlakunya yang paling panjang dong, Pak. Ya. Nah, berarti saya kasih rank untuk produk A 3, produk B 2, produk C 1. Nah, kayak gitu, Pak. Oke, Harga jual saya ambil yang tertinggi, kemudian persentase jual yang tertinggi, dan kualitas juga saya rankingnya dari yang produk B karena dia paling besar. Oke, mantap. Kualitas penjualan. Nah, dari situ saya dapat hasil produk B itu yang paling besar, Pak, bobotnya. Nilainya berapa? 11. Oke, sip. Mantap, berarti produk B ya yang. Kalau produk A sama produk C gimana Ron perhitungannya? Yang A kalau berapa? produk C itu dapat 10 poin. 10. Produk A 9 poin. Tipis sih Pak memang. Oke, sip. Oke ya, mantap penjelasannya dari Roni maupun Rifki. Sebenarnya tadi Rifki hampir ya artinya memaparkan bahwasanya dari kasus ini hampir sama lah dari sisi penilaiannya dan terkait perhitungan yang tadi sudah Roni lakukan, menurut saya sudah sangat baik, sudah sangat bagus. Caranya diikuti dari contoh yang kemarin, bukan minggu kemarin lagi ya, Ron. Kelamaan. Terkait tadi perhitungannya udah sangat bagus banget, dan memang saya sengaja buat soalnya agak tipis-tipis ya bedanya selisihnya. Dan sebenarnya dari segi, maksudnya gini, kalau kita melihat dari segi luarannya saja tanpa melakukan perhitungan, memang ini hampir dibilang balance atau imbang semua gitu. Nah, ketika kita coba terapkan ke model matematikanya, nah makanya butuh yang namanya manajemen science kan yang di slide sebelumnya, diidentifikasi, kemudian kita lihat lagi, karena gini sebenarnya titik pembelajarannya pada studi kasus ini sebenarnya bukan terkait model matematika yang kita gunakan, tapi bagaimana kita menganalisis bahwasanya di kriteria itu ada yang namanya kriteria cost atau benefit. Nah, ini di beberapa metode nanti kalian pasti temukan, entah itu di setahu saya di mana ya, di Topsis deh, di Topsis gitu, di beberapa metode deh, saya lupa karena banyak ya metodenya, itu nanti ada mengadopsi cost sama benefit. Artinya harus memahami bahwa saya misalkan harga beli nih, harga beli ini kita cari yang paling tinggi, oh bukan, tapi kita cari yang paling rendah. Bagus tadi Roni analisisnya, karena memang harga beli itu kan pengeluaran bagi perusahaan. Masa kita cari yang paling tinggi gitu kan, maka cari yang paling rendah. Nah, maka itu dikasih poin yang lebih tinggi. Seperti itu. Itu namanya cost. Jadi kalau misalkan cost itu semakin kecil, nah itu yang dipilih, itu cost. Kalau benefit, nah itu kalau misalkan semakin besar, dia semakin dipilih. Contohnya masa berlaku. Kayak tadi Roni bilang, kalau misalkan ini kan Pak harusnya lebih lama yang kita pilih, karena dari sisi awet produknya benar sekali, dan itu yang dipilih adalah yang 2 bulan. Harga jual pun sama, cari yang paling tinggi, itu termasuknya ke cost. Persentase terjual pun sama, harga jual tadi benefit ya, karena cari yang tertinggi. Persentase terjual juga sama, dia masuk ke benefit, artinya semakin besar persentase terjualnya, gitu, semakin kita pilih, dan kualitas pun sama, seperti itu. Jadi banyak cara ya. Kalau biasanya di kelas biasa gitu konvensional, bukan semester pendek. Dan biasanya kalau bukan di daring, ini paling seru nih biasanya, karena beberapa punya pendapat lain. Contoh, ada juga mahasiswa yang berpendapat, Pak, saya biasanya untuk menentukan keuntungan gitu, saya bisa menghitung dulu nih Pak, harga jual dikurangi harga beli. Nah itu juga ada. 800.000 dikurangi 745, 810 dikurangi 750. Jadi ketahuan tuh keuntungan yang paling besar di mana. Nah itu baru dihitung, dikasih poin.
Ada juga yang melihat kualitas. Pak, kualitas Pak, yang namanya ori, gitu kan, yang namanya original itu persentasenya itu sebenarnya di beberapa produk itu tidak diperhitungkan. Artinya kalau misalkan barang itu jelas-jelas ori, ya artinya ori walaupun berapa persen pun itu pasti tidak terlalu dipertimbangkan gitu. Jadi beberapa ada yang punya pendapat gitu loh di studi kasus yang saya kasih ini. Jadi artinya bisa mengeksplor mahasiswa dalam menganalisis dan memberikan model matematikanya sehingga menentukan pilihannya di antara produk-produk yang saya berikan ini. Oke, bagus Rifki sama Roni. Selanjutnya saya masuk ke slide berikutnya ya, yang di SPK yang kedua ini. Sebenarnya tadinya mau langsung ke AHP, tapi lebih enaknya Sabtu ya, biar lebih interaktif aja nanti. Oke, di slide berikutnya sebenarnya yang saya bahas tidak terlalu banyak ya. Mungkin teman-teman udah ngeliat filenya di kuliah online. Udah join belum Roni sama Rifki? Udah Pak, udah di-download juga Pak. Oh, udah. Roni? Bentar Ron, di-unmute dulu. Belum saya download Pak. Oh, tapi udah join kan? Udah. Oke, sip. Yang penting join dulu lah. Nanti terkait tugas kan masanya nanti via kuliah online ya? Iya. Oke, sip. Saya mute lagi ya. Oke, proses pengambilan keputusan ini ada tiga tahap ya. Ada intelligence, ada design, ada choice. Di sini intelligence di sini sebenarnya tahapan atau langkah di mana bagaimana kita menemukan masalah. Jadi sebenarnya terkait pengambilan keputusan ini kita memiliki 3 fase. Ada 3 tahap. Pertama menemukan masalah, mengklasifikasi masalah tersebut, diuraikan masalahnya, kemudian dipahami kepemilikan masalahnya. Jadi contohnya kayak soal sebelumnya tadi ya, yang latihan kemarin, itu Roni dan Rifki secara tidak langsung sudah mulai masuk ke dalam intelligence space. Artinya di sini menemukan masalah, oh masalahnya kita harus memilih nih produk A, produk B, atau produk C. Itu masalahnya. Kemudian diklasifikasi masalahnya. Klasifikasi itu lebih ke detailing masalahnya itu apa. Oh kita harus memilih produk yang menguntungkan bagi perusahaan. Kemudian diuraikan masalahnya. Diuraikannya dari sisi kriteria-kriteria yang dimiliki dari produk-produk tersebut. Dan kepemilikan masalahnya tadi kembali ke perusahaannya. Kalau misalkan produk tadi kepemilikan masalahnya ada di perusahaan, artinya kita harus mencari produk yang menguntungkan bagi perusahaan. Tapi kalau dikembalikan lagi kepemilikannya misalnya bukan perusahaan, kita ubah itu menjadi kepemilikannya adalah customer-nya atau misalkan si pembeli, nah itu pasti akan beda lagi nanti. Kita akan menguraikan masalahnya. Nah, setelah intelligence, di sini ada design phase, perancangan gitu ya. Kemudian membuat komponen model kuantitatif, kemudian struktur kuantitatif model. Nah, yang tadi Roni kerjakan itu sudah masuk ke design phase. Roni sudah memberikan peringkat-peringkat seperti itu. Atau misalkan selain peringkat, misalkan punya inisiatif ngasih bobot juga boleh gitu kan. Misalnya gini, anggaplah itu perusahaan punyanya Roni lah. Terus Roni punya planning atau punya perancangan, nah ini udah masuk desain ya. Planningnya adalah saya ingin di mana produk ini menghasilkan untung tertinggi gitu kan. Nah maka daripada itu fokusnya ada di harga jual dan harga beli. Dan presentasi bobotnya saya tinggikan deh jadi 70%. Nah ini udah masuk ke design phase. Jadi sudah ngebahas struktur kuantitatif modelnya, ke prinsip pemilihannya. Prinsip pemilihan tadi ya. Saya mau pilih produk yang paling menguntungkan buat saya. Nah seperti itu prinsip pemilihan. Kemudian pengembangan alternatifnya. Nah pengembangan alternatif itu maksudnya dari segi produk A, produk B, produk C itu kita harus bisa mengembangkan ya tadilah sebenarnya penguraian ya, kaitannya sama penguraian jenis kriteria yang ada pada tiap alternatifnya tersebut. Dan memprediksi hasil dari setiap alternatif dan pengukuran hasil. Nah intinya di sini sudah masuk ke dalam tahap perancangan. Dan selanjutnya ada di choice phase. Nah setelah itu baru masuk ke tahap pemilihan. Nah, ada teknik analitis dan pemilihan hasil. Nah, teknik analitis tadi ketika ini sudah ada nilai-nilainya,
dan sudah terkait tadi tahap ini tahap yang sudah dilihat oleh Roni ya tadi ketika dibobotkan di modelkan matematik kemudian sudah mendapatkan hasil yang produk A tadi 9, produk B 11 dan produk C 10 gitu kan. Nah, ini tinggal sudah menganalisis teknik analitisnya ini tinggal kita mencari sebenarnya kita mau milih yang mana sih gitu. Sudah masuk ke pemilihan hasilnya. Oh, kita pilih yang paling tinggi aja deh 11 gitu. Tapi kalau misalkan pertimbangannya, jadi teknik analitis ini di sini bukan menganalisis permasalahan ya atau menganalisis perancangan bukan. Tapi di sini menganalisis dari hasil yang sudah diberikan. Jadi udah ada hasil, kita analisis. Artinya misalkan kayak tadi deh, Pak selisihnya sedikit-sedikit sih gitu misalnya, 9, 11, 10. Tapi ketika dilihat dari sisi yang lain misalnya, misalkan bedanya tadi ada 11, ada 10. Yang produk B 11, yang produk C 10. Tapi misalnya dari kriteria lain misalnya, ketika dilihat dia paling sedikit loh mengeluarkan modalnya, karena kebetulan modal kita lagi sedikit nih misalnya seperti itu. Nah, maka di sini diperlukan teknik analitis juga gitu untuk menentukan hasilnya, untuk pemilihannya. Dan komponen SPK-nya ada data management, ada model management, ada communication, knowledge management. Ini sebenarnya bagian-bagian dari SPK. Dan di sini bisa dilihat juga ya sebenarnya ruang lingkupnya SPK itu sendiri. Bentar. Oke. Di situ ada, ya artinya ada ruang lingkupnya di dalamnya itu kalau SPK itu ada data manajemen, ada model manajemen. Yang model itu terkait tadi model matematikanya, ada pengetahuan manajer. Jadi misalnya pengetahuan manajer itu dari sisi keilmuannya, misalnya ada pemilihan karyawan terbaik. Jadi komponen atau kriteria apa saja sih yang diperlukan untuk menentukan bahwasanya itu memang pemilihan karyawan terbaik ini memerlukan kriteria yang benar-benar dibutuhkan seperti itu. Dan di situ ada dialog manajemen juga ya, artinya perlu didiskusikan lah terkait para eksekutif itu perlu dilibatkan. Ini benar nggak seperti ini benar nggak seperti itu gitu. Kriteria ini benar-benar diperlukan nggak? Misalnya dari sisi pendidikannya perlu punya range nggak gitu yang kita butuhkan. Misalnya dari sisi jurusannya juga gitu kan, kalau misalkan di teknologi informasi mungkin cabangnya banyak gitu. Dan ini diperlukan di dalam sebuah SPK. Dan nantinya itu kaitannya pasti ke dalam manajer user itu sendiri, dan kemudian ruang lingkup itu sendiri juga ada di data eksternal dan internal. Artinya kita membutuhkan data-data lain juga loh selain yang ada di ruang lingkup itu. Seperti itu. Dan kalau misalkan di situ ada tulisan other computer based system, ya artinya kita juga ada kaitannya dengan komponen sistem komputer lainnya. Oke. Di model-model analitiknya nih ya, model-model analitik, kemudian basis data khusus, buah pikiran manajer sendiri, dan proses modeling interaktif. Di sini nanti kita mencoba untuk menganalisis bahwasanya dari segi pemodelan analitiknya. Nah, di sini ada model analisis yang dinamakan what if analisis. What if analisis itu mengobservasi bagaimana perubahan terhadap variabel-variabel tertentu berpengaruh terhadap variabel lain. Sebenarnya ini masih berhubungan sama SPK ya. Tadi terkait proses knowledge management, di mana yang kita butuhkan adalah menganalisis sebuah variabel yang akan berpengaruh terhadap variabel lainnya. Ini disebut dengan what if analysis. Kalau sensitivity analysis itu mengobservasi bagaimana naik turunnya satu variabel berpengaruh terhadap variabel-variabel lain. Nah, nanti di sini ada studi kasusnya. Nah, kalau goal seeking analysis itu merubah atau mengubah ya nilai-nilai beberapa variabel sampai satu variabel yang diinginkan mencapai nilai tertentu. Jadi goal seeking itu kaitannya ada tujuannya, karena di sini ada kata goal, ya artinya nanti kita atau sebuah perusahaan harus mengubah sebuah variabel atau variabel lain
yang diinginkan untuk mencapai nilai tertentu. Artinya kalau misalnya saya mau pendapatannya, tadinya kita dapat keuntungan 10%. Bagaimana kita ingin meningkatkan keuntungan sampai 11%? Nah, itu masuk analisisnya ke goal seeking analysis. Nah, sedangkan ke optimization analysis itu mencari nilai-nilai tertentu yang optimal berdasarkan kendala-kendala yang ada. Jadi misalnya tadi terkait dari produk A, produk B, produk C. Kalau misalnya kita dapat mengoptimalkan sebuah variabel apa untuk mengatasi kendala yang ada. Misalkan tadi kita berkait masalah modal ya. Oh, modal kita masih kurang nih. Berarti ada hal yang harus kita optimalkan untuk mengurangi atau meminimalisir tadi pengeluaran yang ada karena modal kita sedang berkurang. Seperti itu. Nah, ini contohnya ya. What if analysis itu lebih ke apa yang terjadi gitu pada biaya transport jika harga BBM mengalami peningkatan seperti. Jadi apa yang terjadi jika gitu. Jadi analisisnya merupakan di sini kan variabel yang akan mempengaruhi kepada variabel lain. Kalau misalkan biaya transportnya tadi harga BBM-nya naik, pasti otomatis biaya transportnya lebih naik seperti itu. Kalau sensitivity di situ parameter apa yang berpengaruh akibat terjadi kenaikan biaya transport. Nah, di sini agak sulit ya memang membedakannya antara what if sama sensitivity. Kalau misalkan what if itu lebih ke satu variabel mempengaruhi satu variabel lain. Kalau sensitivity itu lebih ke pencarian parameter atau variabel apa saja yang berpengaruh terhadap satu variabel. Yang dicari adalah variabelnya. Seperti itu. Jadi bukan A naik, berarti B naik. Nah, itu lebih ke what if. Kalau sensitivity, misalnya A naik, ini yang berpengaruh apa aja? Oh, bisa C, bisa D, bisa E, bisa F gitu. Itu sensitivity. Sedangkan kalau goal seeking, nah ini tadi ya, kata kuncinya ada di tujuan. 10 menit lagi. Ada di tujuannya. Berapa banyak pekerja gitu agar waktu pembangunan dapat selesai dalam 2 minggu gitu. Itu lebih goal seeking analysis. Jadi kita punya target atau misalkan berapa sih dana yang kita butuhkan untuk meningkatkan produktivitas, nah seperti itu. Nah, itu goal seeking. Dan terakhir ada optimization, variabel apa yang ditingkatkan agar kualitas produksi lebih kompetitif. Nah, ini ada satu variabel yang diminta untuk target juga, tapi hati-hati yang ditanya adalah satu variabel. Variabel apa sih yang ditingkatkan agar kualitas produksi lebih kompetitif gitu. Variabel apa sih yang ditingkatkan agar kualitas produksi lebih kompetitif gitu. Jadi memang ada targetnya juga ya, tapi bedanya sama goal seeking itu perbedaan tipisnya adalah goal seeking itu lebih ke ranah ada sebuah numbering atau ada sebuah nominal yang dikeluarkan di goal seeking. Tapi kalau di optimization itu lebih ke fokuskan titik-titik pentingnya adalah optimisasi variabel. Nah, kalau misalkan goal seeking kan berapa banyak pekerja ya gitu. Jadi cuma nominal aja gitu kan, agar waktu pembangunan dapat selesai dalam 2 minggu gitu. Jadi ada tujuannya. Atau misalkan berapa modal yang kita butuhkan ya gitu untuk misalkan meningkatkan produktivitas gitu. Jadi goal seeking. Tapi kalau optimization itu yang dicari adalah variabel apanya, bukan nilainya. Kalau goal seeking itu ada di nilainya. Jadi misalkan pekerjanya berapa banyak? Oh, ditambahkan 5 misalkan atau ditambahkan 10. Dananya mau ditambahkan berapa biar produktivitasnya ini jadi ditambahkan berapa gitu. Tapi kalau optimization kita harus nyari variabelnya aja tanpa perlu mengetahui nominalnya. Jadi kayak misalkan variabel apa nih yang perlu dinaikin nih, misalkan ini, atau variabel apa nih yang perlu diturunkan nih biar mencapai ini nih gitu. Jadi beda di situ. Memang sedikit agak berbeda, tapi saya harapkan teman-teman bisa membedakan antara keempat model analisis tadi. Oke, di sini ada latihan studi kasus, bisa dibaca. Saya berikan ini deh kesempatan aja teman-teman mau dicoba untuk menjawab hari ini atau dibuat PR untuk esok hari. Silahkan.
Roni atau Rifki? Dibuat pair aja kali Pak ya, buat besok Pak gitu Pak. Buat besok boleh. Roni? Iya, jadi malam biar dicoba gitu Pak, dicoba dicari. Oke sip. Roni? Besok juga. Kayaknya kalau saya ngeliat Ya udah. Kayaknya kalau saya ngeliat, sekalian, Pak. maksud saya gini, ngelihat kondisi Rifki kayaknya agak ini ya gitu, kayaknya agak susah gitu untuk pertemuan yang hari ini gitu. Karena tadi ngabarin saya ada asesmen di lapangan gitu ya? Iya Pak. Oh iya. Jadi mungkinnya agak sulit untuk mencerna juga. Nah tapi yang nggak masalah, tetap saya maklumi kok. Artinya ya tadi lah dengan kondisi yang seperti ini. Artinya gini, di latihan studi kasus ini yang dipertanyakan adalah, yang pertama adalah kalian harus bisa menganalisis jenis model analisis apa sih ini? 1, 2, 3, 4. Misalkan yang satu, misalkan what if. Yang kedua, goal seeking, terserah. Dan yang berikutnya, tidak hanya itu, kalian bisa memberikan solusi alternatifnya seperti apa. Misalkan yang pertama, apa yang perlu dilakukan? Ya apa menurut kalian? Jadi istilahnya seolah-olah PT ini punya kalian lah. Seperti itu. Jadi kalian bisa menjelaskan. Dan sifatnya deskriptif aja. Kalaupun ditulis juga boleh kayak Roni, itu pasti lebih bagus. Jadi punya catatan lah untuk bisa menjelaskannya. Jadi bisa dikerjakan, dianalisis dulu, kemudian ketika sudah dianalisis oleh kalian bisa langsung mencoba untuk mendeskripsikan bahwasanya yang poin 1, kalau saya menjadi PT XYZ saya perlu seperti ini loh. Yang kedua perlu seperti itu loh. Jadi jawab juga sebisa kalian, semampu kalian, tapi jangan keluar dari skop permasalahan yang ada di studi kasusnya. Ya. Iya Pak. Oke, dari yang sudah dijelaskan tadi, apa ada yang ingin ditanyakan? Bu, apa Roni mau langsung jawab nih kayaknya? Enggak Pak, harus. Enggak segampang yang kemarin ini. Oke, tapi nanti ini bisa diakses di kuliah online ya? Oh iya Pak. Oh iya Ya Pak. udah, Iya, sip. Oke, kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan, insya Allah minggu depan lagi kan? Lupa terus. Besok Pak. Besok masuk ke metode ya. Nanti kita mencoba untuk mengupas jurnal. Nah, nanti di situ kita bahas tentang analytical hierarchy proses. Nah, itu sebenarnya materi intinya. Dan buat Rifki ini sangat bermanfaat sekali karena ini bisa jadi salah satu tema skripsi kamu. Oh iya Pak. Ya. Oke deh, untuk Roni dan Rifki saya ucapkan terima kasih sudah bergabung di sama-sama Pak. Meeting hari ini. Saya juga mohon maaf ya apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok jam berapa Pak kira-kira? 9. Bentar Pak. Besok jam berapa? Oh yaudah deh, iya jam 9 aja. Kenapa ya? Iya, siapa? Mau ngedate dah? Tetangga aja. Oh, jam berapa? Ya udah nanti nyusul aja paling Pak, gampang. Oh, atau mau cari waktu lain, terserah. Yang enak. Udah nggak apa-apa. Rifkinya juga kan luangnya Sabtu Pak, katanya. Jam 9 ya? Iya. Atau mau jam 7? Iya Pak, nggak apa-apa. Enggak apa-apa, bebas. Jam 8. Ya udah. Iya Pak, nggak apa-apa Pak, jam 8 juga Pak. Oh ya udah. Oke, sip. Oke, saya akhiri ya Zoom meetingnya. Iya Pak. Siap. Terima kasih. Oke. Roni, Rifki.